Hipertensi disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Anda dianggap mengidap hipertensi jika hasil dari beberapa kali pemeriksaan tekanan darah Anda secara konstan berada di kisaran 140 per 90 mm merkuri ke atas. Semua orang dapat mengalami tekanan darah tinggi. Badan Kesehatan Dunia bahkan memprediksi kalau pada tahun 2025 nanti, jumlah orang yang menderita tekanan darah tinggi akan melonjak hingga 29%. Fakta mengerikan lain dari hipertensi adalah tentang begitu mudahnya penyakit ini mengalami komplikasi yang bisa menyebabkan kematian. Hipertensi bisa mempengaruhi kesehatan jantung, otak, hingga ginjal. Khusus pada ginjal, hipertensi diklaim bisa juga menjadi faktor pemicu dari penyakit ginjal yang bisa berujung pada gagal ginjal. Tahu? Dapat bisa. Tahu, pernah dengar sih. Merusak pembuluh darah. Dapat merusak pembuluh darah. Oh, bisa merusak ginjal kali ya? Harus perbanyak minum air putih. Cara mencegahnya kita harus perbanyak minum air putih. Mungkin banyak minum air putih aja kali ya. Hipertensi kabarnya bisa juga mengakibatkan gagal ginjal. Dan penderita gagal ginjal biasanya sudah pasti terkena mengidap hipertensi. Komplikasi hipertensi pada ginjal jelas sangat berbahaya, karena ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang sangat dipengaruhi oleh tekanan darah. Hipertensi yang secara terus-menerus terjadi akan dapat merusak pembuluh darah, termasuk pembuluh darah pada ginjal. Dengan rusaknya pembuluh darah pada ginjal, maka ginjal tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Akhirnya bermuara pada penyakit gagal ginjal. Pasien gagal ginjal biasanya menjalani terapi dengan cara cuci darah atau hemodialisis di rumah sakit. Lalu, bagaimana caranya mencegah kerusakan ginjal yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi? Ada baiknya Anda simak pembahasan berikut ini di Ayo Hidup Sehat. Wow, ternyata aku baru tahu kalau hipertensi itu bisa merusak ginjal ya dokter. Sebenarnya itu benar dan berpengaruh nggak sih? Kok apa hubungannya dengan hipertensi dan ginjal gitu loh? Yang aku tahu tuh hipertensi tuh efeknya cuma ke jantung nih dokter. Dan stroke juga ya. Iya. Nah, untuk itu di tengah kita sudah ada Dr. Pinggo Dikdo. Halo dok, apa kabar? Halo, baik. Iya. Baik. Dok, ini menyambung pertanyaan Dita dok. Ini apakah fakta atau mitos bahwa hipertensi ini selain berbahaya bagi jantung juga berbahaya bagi ginjal? Ini fakta atau itu mitos? fakta. Ya. Oh ini fakta dokter, kenapa dokter? Iya, karena kan pada hipertensi itu yang diserang adalah pembuluh darah. Ya. Kalau yang paling dikenal memang pembuluh darah itu akan menyerang gangguannya ke jantung kalau hipertensi. Ya. Tapi karena yang diserang organ pembuluh darah ini, pembuluh darah semua ada kemana-mana, ke jantung, ke otak, dan juga ke ginjal. Ya. Jadi kalau tensinya tinggi, tekanan darah tinggi, pembuluh darah yang ke ginjal juga terganggu, bukan hanya ke jantung atau ke otak. Sehingga kalau ini tidak diobati dengan baik, tekanan darah tinggi akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Oh, oke. Jadi fakta, mengganggu dok, ya? fungsi ginjal sendiri, Ya, nah fakta. dokter. Oh ini Iya. fakta. Ya. Oke. Nah dokter katanya gangguan fungsi ginjal terhadap hipertensi ini sangat akibat hipertensi ini sangat berbahaya. Iya, betul. Oh Ya, ini itu fakta juga. ini gangguan berarti ini fakta ya dokter ya? Ya, itu fakta. Kenapa Jadi, dokter bahayanya? Bahayanya adalah kalau tekanan darah yang tinggi ini mengganggu fungsi ginjal itu lama-lama akan menurun. Kita tahu bahwa ginjal mempunyai fungsi membuang cairan yang berlebih di tubuh, ya kan? Sehingga kita buang air kecil, ya kan? Juga beserta buang air kecil itu juga dibuang hasil-hasil metabolisme tubuh. Nah, kalau karena hipertensi fungsi ginjal terganggu, fungsi ini akan terganggu. Nah, membuang ini cairan seperti- dan membuang sisa metabolisme tubuh. Nah, ini seperti apa dok gejala gangguan ginjal akibat hipertensi? Karena masyarakat ingin tahu dok, apa nih gejala-gejalanya dok? Ya, jadi memang yang membuat berbahaya pada gangguan fungsi ginjal ini pada tahap awal, gangguan fungsi ginjal ini nggak bergejala. Nggak bergejala. Jadi tidak ada Tidak gejala ada awalnya. Iya, pada saat awal ya. Pada saat Fungsi awal. ginjal masih terganggu ringan itu belum ada gejala, masih kayak orang biasa saja. Biasa aja, gitu ya. ya. Nah, kalau sudah berat, bau fungsinya situ sudah berat, kurang dari 15% dari fungsi normalnya,
itu akan baru memunculkan gejala. Gejalanya seperti apa nih dokter? Nah, gejalanya contohnya adalah sesak nafas, ya. Lalu juga karena racun-racun yang numpuk bisa terjadi gangguan kesadaran. Gitu ya. Wow, serem ya. Gangguan kesadaran. Nah, tapi ini baru muncul saat fungsi ginjal sudah terlalu berat terganggunya gitu. Jadi banyak yang kita dapatkan itu pasien datang tiba-tiba sudah gagal ginjal ini, sudah muncul gejala. Nah, padahal dia sudah hipertensi sudah lama. Pada saat awal karena tidak ada gejala dia nggak merasa ada gangguan fungsi ginjal kalau tidak memeriksakan ke dokter. Iya, dok, ini masyarakat juga ingin tahu dok ya, ini bagi masyarakat yang sudah menderita hipertensi, kan dia memang bisa memicu penyakit jantung. Nah, apakah bisa bersamaan nih dengan penyakit ginjal juga? Ya bisa, ya itu fakta. Jadi karena tadi yang paling terganggu organ yang terganggu yang diserang oleh hipertensi itu adalah pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah yang terkena secara umum semua seluruh tubuh. Ya, jadi pembuluh darah ke jantung akan terganggu, pembuluh darah ke otak akan terganggu, dan juga pembuluh darah ke ginjal akan terganggu. Jadi bisa bersamaan dok komplikasinya ya? Bisa. Nah tapi dokter sebenarnya ini ada yang beredar nih ya, ini fakta mitos yang beredar, katanya dengan kita mengkonsumsi obat hipertensi itu dapat merusak ginjal. Nah itu fakta atau mitos dokter? Nah itu mitos yang salah ya. Oh ini mitos yang salah ya malah? Itu sangat berbahaya justru karena kebanyakan pasien yang menganggap ini fakta, dia akan menghentikan obat hipertensi. Justru tekanan darah yang tinggi ini akan merusak ginjal, yang mengganggu ginjal. Ya, karena mendengar mitos yang salah itu, dia sehingga menghentikan obat hipertensi. Obatnya hipertensinya. Iya, ini mengganggu ginjal nih, padahal justru tekanan darah yang tinggi itu yang mengganggu ginjal. Jadi justru obat hipertensi ini juga bisa melindungi ginjal dok ya? Betul sekali. Jadi kalau minum obat darah tinggi secara teratur, tekanan darah terkontrol, itu akan melindungi ginjal. Oke, nah tapi kalau misalnya yang di masyarakat juga beredar nih katanya kalau dengan mengkonsumsi air putih ini dapat menurunkan hipertensi, itu benar nggak sih dokter? Itu mitos. Itu mitos? Ya. Oh wow, tapi kalau dampak ke ginjalnya bagus dokter? Ya, minum air putih yang cukup itu untuk ginjal bisa mengurangi resiko infeksi. Dok, ini juga mungkin masyarakat juga ingin tahu dok ya, maksudnya apakah kalau misalnya dia sudah ada komplikasi ke ginjal, apakah dengan minum air putih banyak itu disarankan atau dibatasin? Ya, ini juga kita harus lihat fungsi ginjalnya tadi. Ya. Kalau fungsi ginjalnya sudah terlalu rendah atau sudah disebut gagal ginjal, ginjal yang tadi fungsinya membuang cairan tadi sudah tidak bisa lagi, sehingga cairan sudah akan cenderung menumpuk di dalam tubuh. Kalau pasien ini minum banyak, justru makin menumpuk lagi. Jadi makin bengkak dok makin ya? bengkak dan juga bisa bikin sesak. Kalau cairan sudah terkumpul di paru-paru gitu ya, itu bisa bikin sesak. Jadi dan kita tadi udah ngomongin tentang ginjal nih ya, dan kita akan melihat beberapa tokoh nih ya yang terkena penyakit ginjal. Siapa saja? Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, ginjal memainkan peran penting dalam tubuh manusia. Selain berfungsi untuk membersihkan darah dan racun, ginjal juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan garam dan mineral dalam darah. Tapi, ada kalanya ginjal kehilangan fungsinya tersebut. Keadaan tersebut dinamakan gagal ginjal. Nah, berikut ini adalah sederet tokoh dan selebriti yang menderita gagal ginjal, hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Tokoh pertama adalah Presiden Filipina ke-10 Ferdinand Marcos. Ferdinand adalah Presiden Filipina pertama yang terpilih untuk memimpin Filipina selama 2 periode berturut-turut. Siapa sangka pria kelahiran Filipina 11 September 1917 ini ternyata menderita penyakit ginjal, paru-paru, serta jantung. Ia memimpin Filipina selama 20 tahun sebelum akhirnya dilengserkan oleh rakyatnya sendiri pada tahun 1986. Ferdinand Marcos meninggal pada usia 72 tahun di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Gagal ginjal dituding menjadi salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian sang diktator. Selanjutnya ada Howard Hughes,
Pria kelahiran Texas 24 Desember 1907 ini pertama kali dikenal sebagai produser film. Ketenaran Howard Hughes di Hollywood dimulai pada akhir tahun 1920-an ketika ia mulai memproduksi film-film kontroversial seperti film The Rocket yang dirilis pada tahun 1928. Tidak cukup dengan kesuksesannya di bidang perfilman Hollywood, Howard melebarkan sayap bisnisnya dengan membuat Hughes Aircraft Company pada tahun 1932 dan mempekerjakan banyak insinyur serta desainer. Malangnya, pada tahun 1946, Howard mengalami kecelakaan pesawat yang hampir merenggut nyawanya. Akibat kecelakaan tersebut, Howard menjadi kecanduan obat penghilang rasa sakit yang akhirnya berimbas pada fungsi ginjalnya. Akhirnya, pada tahun 1976, Howard meninggal dunia akibat gagal ginjal. Selanjutnya, ada produser sekaligus sutradara asal Inggris, Alfred Hitchcock. Alfred dijuluki The Master of Suspense karena menjadi pelopor teknik film inovatif dalam genre film thriller psikologis. Selama 6 dekade, Alfred telah menyutradarai lebih dari 50 judul film. Alfred memproduksi film Hollywood pertamanya yang berjudul Rebecca pada tahun 1940. Film tersebut menyabet 11 nominasi Oscar dan memenangkan Academy Award untuk kategori Best Picture. Sayangnya, kondisi kesehatan Alfred semakin lama semakin menurun. Alfred terakhir kali tampil di depan umum pada bulan Maret 1980 ketika ia memperkenalkan pemenang penghargaan American Film Institute. 1 bulan kemudian, tepatnya di bulan April 1980, Alfred meninggal dunia akibat gagal ginjal yang ia derita pada usia 80 tahun. Alfred meninggal di rumahnya di Bel Air, Los Angeles. Jasadnya dikremasi dan abunya disebar di Samudra Pasifik pada 10 Mei 1980. Selanjutnya, datang dari dalam negeri. Tokoh ini berhasil bertahan dari penyakit gagal ginjal yang dideritanya setelah menjalani transplantasi ginjal. Dia adalah mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pria kelahiran Magetan 17 Agustus 1951 ini menceritakan pengalamannya saat menjalani transplantasi ginjal tahun 2004 silam di acara World Kidney Day di Universitas Padjadjaran. Menurut Dahlan, pasca transplantasi ginjal, pasien harus beristirahat hingga kondisi fisik pasien benar-benar pulih. Bahkan Dahlan harus berkantor di rumah sakit selama 3 bulan. Terakhir, ada musisi sekaligus penulis lagu asal tanah air, Abdi Negara atau biasa dikenal dengan Abdi Sleng. Di balik aksi panggung yang energik serta karismatik, ternyata Abdi Sleng menderita penyakit gagal ginjal sejak tahun 2010 silam. Akhirnya, pada Maret tahun 2015, Abdi terpaksa cuti dari grup band Sleng untuk fokus menjalani perawatan ginjalnya, yakni dengan melakukan cuci darah 2 kali dalam seminggu. Barulah pada awal tahun 2017, Abdi melakukan transplantasi ginjal. Proses tersebut membuat berat badannya naik hingga 6 kg. Nah, itu tadi tokoh dan selebriti yang berjuang melawan penyakit gagal ginjal versi Ayo Hidup Sehat. Maaf ya, ada banyak